Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, berjumpa lagi di channel Suara Penginjilan. Kiranya kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai dimanapun saudara berada. Kembali kita akan belajar bersama satu kebenaran firman Tuhan, agar kita semakin dibentuk dan terus bertumbuh serupa Kristus. Yang akan menjadi dasar pembelajaran kita pada hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika membaca bagian firman Tuhan yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi, apa yang terpikir oleh kita mengenai ayat ini? Secara pribadi, rasanya apa yang Paulus tuliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir, adalah satu hal yang mustahil di tengah dunia yang memberikan 1001 alasan bagi manusia untuk menjadi khawatir. Tentulah dalam hidup ini pasti ada saja permasalahan yang akan kita hadapi, entah besok atau juga di kemudian hari. Baik dari sakit penyakit, permasalahan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan segala permasalahan hidup lainnya. Selama kita hidup sangatlah tidak mungkin kita tidak mengalami masalah. Saudara-saudari, ada begitu banyak orang Kristen yang hidup dalam kekhawatiran, gelisah, cemas akan masa depan. Kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa takut. Mereka khawatir akan hari esok. Mereka khawatir akan apa yang bakal menimpa mereka. Tentulah hal ini bisa dikatakan normal dan manusiawi. Namun karena alasan seperti ini, hidup kita justru dikuasai dan dikendalikan oleh masalah. Di saat hidup ini diperhadapkan dengan permasalahan, ada orang Kristen yang tetap mengandalkan Tuhan. Mereka tetap setia menanti jawaban Tuhan. Namun ironisnya, tidak semua orang Kristen tetap setia menanti jawaban Tuhan. Ada beberapa orang Kristen yang lebih memilih untuk mengandalkan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri dalam menghadapi sebuah masalah. Mereka mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika semua upaya telah mereka lakukan, namun masalah tidak juga terselesaikan, maka mereka frustasi dan stres sendiri. Jalan terakhir yang mereka lakukan untuk bisa melupakan semua masalah yaitu dengan memakai narkoba dan mengkonsumsi minuman keras. Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan mengambil jalan pintas, kita tidak akan terbebas dari masalah. Justru sebaliknya, kita menciptakan masalah yang baru yang akan merugikan diri sendiri di kemudian hari. Mungkin akan timbul pertanyaan, mengapa ada beberapa orang Kristen yang lebih memilih mengambil jalan pintas atau mengandalkan kemampuan mereka sendiri dalam menyelesaikan sebuah masalah? Saudara-saudari, semua itu bisa terjadi. Yang pertama karena mereka tidak percaya akan janji penyertaan Tuhan. Mereka mau segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya harus sesuai dengan yang dikehendakinya, dan semuanya harus terselesaikan secara instan. Orang-orang seperti ini tidak akan bertahan menghadapi permasalahan hidup. Yang kedua, karena mereka belum mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Ada beberapa orang yang hanya berlabel Kristen, walaupun mereka turun-temurun adalah orang Kristen, namun mereka tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mereka hanya menjalankan rutinitas agama, bukan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak heran jika ada beberapa orang Kristen yang hidupnya tidak lebih baik dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari ubah cara hidup kita sebagai orang Kristen. Bangunlah hubungan yang benar dengan Tuhan. Bertekunlah di dalam doa dan taat membaca firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar untuk menyerahkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Jangan kita mencari Tuhan hanya di saat kita mengalami masalah dan melupakan Tuhan setelah masalah kita terselesaikan. Ketika kita mengalami sebuah masalah, cobalah untuk mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Mengapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi? Mungkin karena kita belum taat dan setia kepada Tuhan. Mungkin karena kita masih bermain-main dengan dosa. Jika masalah yang terjadi kita sadari adalah teguran Tuhan, maka datanglah di hadapan Tuhan dengan tulus meminta pengampunannya dan bertobatlah, meninggalkan semua dosa yang selama ini kita perbuat. Saudara-saudari, untuk kita yang sudah taat pada firman Tuhan, di saat masalah datang menghampiri, mintalah hikmat kepada Tuhan agar kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik masalah tersebut, dan mintalah agar kita dimampukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Saat Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup saudara, tetaplah berucap syukur selalu.
Sebab tidak semua orang bisa berucap syukur saat masalah menghampirinya. Jangankan buat berucap syukur, saat masalah menghampiri, hidup mereka sudah dipenuhi dengan keluh kesah, cemas dan khawatir yang berlebihan. Jangan kita biarkan kekhawatiran dan ketakutan mengendalikan kita, sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai orang-orang yang hidup taat dan setia kepadanya. Percayalah bahwa semua permasalahan yang terjadi ada dalam pengetahuan dan kendali Tuhan. Ia tentu akan menolong kita jika kita mau taat dan setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya lewat renungan singkat ini memotivasi kita untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.